Karena sesungguhnya orang yang bekerja keras, maka Allah akan memberikan balasan dengan balasan yang sebaik-baiknya. Karena itulah dalam momentum ini mudah-mudahan seluruh saudara-saudara kita bisa mengambil hikmah dari perjalanan hajinya, sehingga betul-betul akan memperoleh haji yang mabrur. Karena haji yang mabrur tidak ada balasan yang pantas kecuali surga. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini liputan khutbah Jumat di Masjid PT Sinergi Gula Nasional dengan mengangkat tema makna sa'i bagi hidup dan kehidupan manusia. Bagi Anda yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahmi kita. Selamat menyimak dan menyaksikan. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man irtadah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهم مؤمنون فأولئك كان سعيهم مشكورا. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. Mari pada kesempatan yang teramat singkat ini, melalui mimbar khutbah Jumat ini, sebelum dilanjutkan dengan materi khutbah, mari kita tetap senantiasa berwasiat. Wasiat tentang pentingnya bagaimana kita semua bisa menjaga ketakwaan kita kepada Allah, kepatuhan untuk melaksanakan apapun yang telah menjadi perintah Allah dan meninggalkan apapun yang telah menjadi larangan Allah. Maka mudah-mudahan dengan kepatuhan berupa ketakwaan ini, Allah senantiasa membentangkan ridhonya, sehingga dengan ridhonya itu Allah memberikan jaminan keselamatan buat hidup dan kehidupan kita, istri kita, dan anak turun kita, baik di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dalam momentum masih pemulangan dari jamaah haji seluruh dunia, wabil khusus saat ini adalah detik-detik kembalinya saudara-saudara kita yang melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu menunaikan haji. Maka pada kesempatan ini saya akan mengangkat topik tentang hakikat sa'i. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sa'i adalah bagian yang tak terpisahkan dari rangkaian haji maupun umrah. Karena sa'i ini adalah merupakan rangkaian rukun haji maupun rukun umrah. Jikalau haji dimulai dari niat haji di miqatnya, kalau kemudian jamaah haji Indonesia yang mengambil tamattu, umroh dulu baru haji, adalah bermikot niat haji di hotel masing-masing, yang kemudian bergerak ke Arafah untuk melaksanakan wukuf. Setelah wukuf
maka melanjutkan untuk apa? Lontar jumroh Aqabah di tanggal 10, dan dilanjutkan dengan lontar jumroh Ula Wusta Aqabah di tanggal 11, 12, 13, dan kemudian dilanjutkan tawaf ifadah. Setelah tawaf ifadah dilanjutkan sa'i, kemudian tahallul tertib. Sa'i adalah bagian dari rangkaian dari rukun haji yang sebelumnya diawali dengan tawaf. Tawaf adalah berkeliling mengitari Ka'bah, dimulai dari Hajar Aswad, berputar sampai Hajar Aswad lagi, dan diulang sampai 7 kali. Kemudian sa'i adalah berlari kecil dari Safa ke Marwah, kembali ke Safa, kemudian Marwah sampai 7 kali, dan di antara ada pilar hijau. Di pilar hijau itulah yang kemudian berlari kecil, disunahkan lari kecil bagi yang laki-laki, sementara yang perempuan adalah dengan jalan cepat. Sa'i adalah rangkaian panjang dari sejarah bagaimana pahit getirnya Siti Hajar atau Hajar mencari sumber kehidupan. Karena apa? Hajar beserta anak yang masih kecil mungil, yang masih bayi, berdua di situ, yang kemudian perbekalan habis, barang-barangnya habis, air habis, dan Hajar melihat di Bukit Safa ada genangan air, maka Hajar mengejar genangan air itu, ternyata yang ada hanya pasir dan batu. Menoleh ke Marwah, dilihat ada genangan air, dikejarlah air itu. Ternyata sesampai di Marwah hanya pasir dan batu. Menoleh lagi ke Safa, dikejarlah sampai ke Safa, ternyata hanya bayang-bayang fata morgana, seakan-akan dari kejauhan adalah genangan air. Ternyata tetap sama, pasir dan batu, dan sampai 7 kali. Dan inilah yang kemudian menjadi tonggak momentum yang dilakukan oleh Hajar adalah hanya mencari air. Apakah kemudian ketika mengejar air dapat air atau tidak? Yang paling penting, apakah itu betul-betul air yang nyata atau hanya sekedar bayang-bayang? Tapi yang dilakukan oleh Hajar adalah berkeinginan untuk mendapatkan air itu. Lantas apa yang terjadi? Ternyata Allah menjawab dengan jawaban, dengan caranya Allah. Sampai dengan kepayahan, kepenatan yang dialami oleh Hajar mencari air itu, kembali ke tenda. Maka kemudian dari jauh mendengar jeritan tangis dari bayi Ismail yang kehausan. Bayi Ismail meronta-ronta, dan kemudian dari rontaan itu, dari tumitnya atau dari tungkaknya kemudian membentur bumi. Dari itulah yang kemudian Allah mengalirkan pancaran air. Saat air mengalir itulah dengan gembiranya Hajar mengucapkan zam-zam, 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 yang artinya kumpullah, kumpullah, dan kumpullah. Dan itulah yang kemudian yang kita kenal dengan air zam-zam, air yang dikumpulkan dengan bahasa kumpullah, kumpullah, yang kemudian dengan dahaga yang begitu luar biasa Hajar mengambil air itu untuk minum. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Maka berkaitan dengan itu, terkait dengan apa itu sa'i, di dalam kitab Mu'jamul Ma'asyirah, bahwa sa'i dari kata sa'a yas'a, sa'yan, mufradnya adalah dari sa'a, adalah bentuk dari kata yang berarti usaha atau berlari. Hidup ini pun kita tidak tahu bahwa kehidupan yang kita jalani saat ini, yang kita kerjakan saat ini, apakah besok kita termasuk orang yang punya untung atau rugi, kita tidak tahu. Karena hari esok adalah sesuatu yang gaib. Yang kita miliki adalah masa lalu, hari ini dan hari esok. Yang betul-betul kita miliki adalah hari ini.
Hari kemarin sudah hilang dari pandangan kita. Hari esok gelap buat kita. Sehingga yang betul-betul menjadi milik kita adalah saat ini. Tapi bagaimana saat ini untuk memetik hari esok, menjadi kita termasuk orang yang beruntung atau tidak? Maka Allah mengingatkan kita tentang hakikat sa'i itu di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Wa man arada, wa man dan barang siapa arada yang menghendaki akhirah, keselamatan di akhirat, wa sa'alaha maka dia akan berusaha untuk memperoleh akhirat itu sa'yaha dengan sungguh-sungguh. Wa huwa mu'minun sementara dia tetap beriman. Hasil apapun yang dilakukan, dia tetap beriman bahwa hari esok adalah bagaimana, hidup ini adalah selamat. Selamat dunia, selamat pula di akhirat. Maka orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang senantiasa percaya bahwa sesungguhnya kehidupan yang dijalani bukan hanya saat ini, tapi bagaimana kita memperoleh kebaikan dan keselamatan dari hari esok. Maka tentu orang-orang yang beriman akan percaya apa-apa yang disampaikan oleh Rasulnya, apa-apa yang disampaikan oleh Allah lewat firman-firmannya. Maka orang-orang yang beriman dijawab oleh Allah, faulaika kana sa'yuhum mashkura, maka mereka itulah akan memperoleh usahanya dengan dibalas dengan balasan yang baik. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Apa yang dapat kita ambil dalam makna sa'i? Maka tentu keterangan-keterangan apa yang diterangkan oleh Rasulnya, apa yang disampaikan oleh Rasulullah, dan apa yang disampaikan oleh Allah lewat firman-firmannya, maka tentu pilihannya adalah kita termasuk orang yang beriman atau orang-orang yang mengkufurinya. Jikalau kita termasuk orang-orang yang beriman, maka kebaikan-kebaikan apapun yang diajarkan oleh Rasulullah, termasuk bagaimana dalam hidup kita ini hidup dengan sebaik-baiknya, karena Rasulullah SAW menegaskan inna sidqa yahdi ilal birra wa idal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya kebenaran, sesungguhnya kejujuran itu akan mendorong orang untuk berbuat baik, dan setiap kebaikan itu akan berakhir dengan surga. Sebaliknya innal kadhiba yahdi ilal fujur. Sesungguhnya kebohongan akan mengarahkan orang kepada kejahatan. Wa innal fujura yahdi lannar, dan setiap kejahatan akan mendorong pada neraka. Maka pilihan hidup saat kita menjadi orang-orang yang harus bekerja, apakah kita bekerja dengan jujur atau bekerja dengan curang, pilihannya ada di dalam hati. Tapi terkadang-kadang adalah kadang-kadang bisikan-bisikan yang ada di dalam diri kita, nafsu kita maupun hawa kita, yang mendorong kita untuk berbuat buruk, yang kemudian mengalahkan nurani, sehingga seakan-akan apa yang dilakukan dengan kebohongan itu adalah sebuah keberuntungan, tapi pada hakikatnya adalah sesuatu yang akan mencelakakan. Sehingga pilihannya memang orang yang jujur itu tidak akan mendapatkan sesuatu yang berlebih kecuali apa yang diupayakan. Ibarat orang yang mencangkul, berapa cangkulannya bergantung ayunan tangan untuk mencangkulkan itu. Berbeda dengan orang yang bohong. Maka satu kebohongan itu bisa mendapatkan berlipat-lipat. Tapi ingat, secara filosofis, orang bohong satu butuh 10 kebohongan agar satu kebohongan itu tertutup. Maka jikalau satu kebohongan aja butuh 10 kebohongan untuk menutupnya, maka tentu orang yang suka bohong itu akan hidup dalam kebohongan. Dan orang yang bohong itu tentu bukan orang-orang yang tenang hidupnya di kemudian hari. Maka inilah yang disebutkan, apapun bentuk janji dan ancaman Allah dan Rasulnya, tentu Allah akan memperhitungkan dengan ukuran yang diukur oleh Allah sesuai dengan apa yang kita upayakan. Karena sesungguhnya orang yang bekerja keras, maka Allah akan memberikan balasan yang dengan balasan yang sebaik-baiknya. Karena itulah dalam momentum ini mudah-mudahan seluruh saudara-saudara kita bisa mengambil hikmah dari perjalanan hajinya,
sehingga betul-betul akan memperoleh haji yang mabrur. Karena haji yang mabrur tidak ada balasan yang pantas kecuali surga. Kenapa? Karena haji yang mabrur habis haji akan memperbaiki tingkah lakunya, ucapan dan tindakannya sesuai dengan kudrah dan iradah Allah, sesuai dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kesimpulannya bahwa sesungguhnya dalam hidup kita ini adalah sa'i, berusaha keras, bekerja keras, tapi kerja keras adalah bagaimana iman tetap ada di dada. Insya Allah hari esok akan lebih baik buat kita semua. Karena itulah mudah-mudahan dengan khutbah ini Allah membimbing kita di jalan yang benar, jalan yang Allah ridai. Mudah-mudahan keselamatan lahir batin dunia akhirat akan Allah berikan buat kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Demikian liputan khutbah ini. Jikalau ada manfaat buat masyarakat, silahkan di-share, like, serta komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.